Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tegal Belajar Group akan mempresentasikan hasil investigasi kami pada mata kuliah Cyber Security dengan tema kebocoran 91 juta data pengguna dalam aplikasi atau website Tokopedia yang akan diautorisasi oleh Dr. Farisya Setiadi, STMTI. Next. Berikut adalah paparan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Nurcaya Darmajati mengerjakan proses of investigation. Dava Ferisvaska mengerjakan investigation finding, dan Fahri Fadilah Rahman juga mengerjakan investigation finding. Dan untuk yang terakhir, Rafli Muhammad Gifari mengerjakan introduction dan conclusion. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Pertama, introduction. Investigasi dimulai pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan term of reference tugas kelompok CA1 yang dapat dilihat pada link tersebut. Nah, untuk background-nya sendiri, pada bulan April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data sebanyak 71 juta email berbeda, serta nama, password, dan data pribadi lainnya telah dijual. Nah, untuk skala investigasinya tersendiri, kami akan menyelidiki dugaan adanya kasus data breach pada Tokopedia sejak berdiri pada Februari 2009 hingga saat ini. Spesifiknya, investigasi ini akan menyelidiki bahwa Tokopedia pernah mengalami kegagalan dalam penerapan peraturan berikut, yaitu pertama, pasal 14 ayat 5 PP PSTE nomor 71 tahun 2019 dan pasal 46 UU Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Next. Nah, untuk proses investigasinya sendiri, kami pada tanggal 3 Oktober 2023 memulai investigasi dan membagi-bagi tugas investigasi. Selanjutnya, pada tanggal 5, kami mengumpulkan bukti tentang data yang dicuri, beserta review pernyataan resmi dari Tokopedia. Dan terakhir, pada tanggal 6 Oktober 2023, kami mereview dan menganalisis kasus dari bukti yang ada. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan investigation finding yang telah kami temukan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, pada April 2020 terjadi data breach pada Tokopedia. Nah, pada gambar di atas, melalui website haveibeenfound.com, kita dapat mengetahui data-data apa saja yang telah dicuri atau ditemukan oleh telah dicuri, yaitu ada seperti tanggal lahir, email, address, jenis kelamin, nama, dan password. Kemudian jika kita menggali ke dalam deep web, bisa ditemukan hampir seluruh data tersebut. Seperti yang dapat digambar di bawah, ditemukan email, password, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian kami mereview salah seorang pakar keamanan cyber menyatakan bahwa pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena data penggunanya dapat diambil dan diperjualbelikan. Pihak Tokopedia wajib secara berulang-ulang dengan menggunakan segala sarana media yang ada mensosialisasikan apa saja yang harus dilakukan oleh para penggunanya, seperti ganti password akun dan mengaktifkan OTP sampai semua penggunanya menyadari kebocoran ini dan mau mengganti passwordnya. Jadi di sini Pratama Persyada menyatakan betapa pentingnya komunikasi dari pihak Tokopedia untuk mensosialisasikan keamanan atau data yang telah dicuri oleh pihak hacker melalui data breach yang terjadi pada April 2020. Kemudian di sini adalah pernyataan publik dari Tokopedia-nya sendiri melalui Nuraini Razak, yaitu Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan Tokopedia. Jadi di sini pada tanggal 2 April 2020, bulan terjadinya data breach itu terjadi, Nuraini Razak menyatakan bahwa berkaitan dengan isu yang beredar, kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun, Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password tetap berhasil dilindungi. Itulah yang dinyatakan oleh Nuraini Razak pada tanggal 2 April 2020. Namun nyatanya seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, data password berhasil dicuri dan dijual belikan. Sehingga sebulan kemudian setelah Tokopedia memastikan adanya kebocoran data,
Nuraini Razak kembali mengisukan sebuah public statement, yaitu pada tanggal 3 Mei 2020, yang menyatakan bahwa tidak ada kebocoran data pembayaran. Seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia tetap dijaga keamanannya. Jadi walaupun ada beberapa data seperti password dan email address yang tercuri, data untuk pembayaran tidak berhasil dicuri oleh orang-orang yang mencuri data Tokopedia tersebut. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk investigation finding, untuk ringkasan dari bukti digital dan bukti tulisan. Untuk yang pertama ada dari ihavebeenfound.com, dan berdasarkan dari website ini kita dapat mengetahui bahwasanya data akun yang telah tercuri seperti password, username, alamat email, username, dan tanggal kelahiran. Dan untuk berikutnya ada bukti dari CNN berupa kronologi lengkap 91 juta akun Tokopedia yang bocor. Pada saat kita dapat mengetahui bahwasanya pelaku menjual data ini di dark web dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta. Dan pada selain data yang telah terjual itu, ada 14.999 data lainnya yang merupakan data dari akun Tokopedia yang datanya bisa di-download secara gratis. Berikutnya untuk ringkasan dari witness evidence, pada 2 April 2020 dinyatakan bahwa password pengguna dan beberapa data penting berhasil terlindungi. Statement ini tidak membantu investigasi karena pada dasarnya password, username, data kelahiran, alamat email, dan jenis kelamin telah berhasil tercuri. Dan pada tanggal 3 Mei 2020 dinyatakan bahwa data transaksi seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, dan alat pembayaran lainnya berhasil dilindungi. Statement ini berhasil membantu investigasi karena pada dasarnya data yang tercuri adalah 5 data di atas yang telah saya paparkan tadi. Next. Untuk fakta yang berhasil kami dapatkan, untuk fakta pertama, tercurinya data dari user Tokopedia sebanyak 91 juta, 71 diantaranya adalah menggunakan unique email address, dan data yang dicuri berupa username, password, data kelahiran, alamat email, dan jenis kelamin. Untuk data kedua, data transaksi dan data kartu kredit atau kartu debit pengguna tidak tercuri, atau bisa bilang data transaksi aman. Dan untuk yang ketiga, data yang tercuri dijual di deep web dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta. Untuk fakta yang tidak dapat kami temukan adalah digunakan untuk apakah 91 data akun yang tercuri dan apakah motif dibalik pencurian data tersebut. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risk analysis. Untuk risk analysis sendiri kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai high impact dan high likelihood atau memiliki impact yang cukup besar dan kemungkinan cukup besar. Yang pertama adalah email dan password, karena kedua komponen ini adalah komponen yang cukup penting. Apabila email dan password ini bocor dan disalahgunakan, maka pelaku bisa mengakses seluruh data kita atau seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi Tokopedia menggunakan akun kita. Yang kedua yaitu high impact low likelihood atau memiliki impact yang besar namun kemungkinannya cukup kecil. Pertama yaitu user ID, nama lengkap, dan nomor kartu kredit atau debit. Nah, mungkin saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga ini, mengenai kartu kredit atau debit. Walaupun nomor kartu kredit atau debit ini cukup penting, namun saat ini banyak perbankan, bahkan hampir semua perbankan menganut sistem 3DS atau pengamanan 3 dimensi, yang dimana bank akan meminta atau mengirimkan kode OTP setiap kita melakukan transaksi online. Yang ketiga yaitu low impact dan high likelihood atau memiliki impact yang cukup besar, namun kemungkinan bocornya atau kemungkinan risikonya cukup tinggi, yaitu jenis kelamin dan data kelahiran seperti tempat maupun tanggal lahir. Dan yang terakhir adalah low impact low likelihood, yang dimana impact-nya cukup kecil dan kemungkinan pun cukup kecil, yaitu data alamat. Selanjutnya yaitu tentang security mitigation. Dari Tokopedia sendiri ketika kasus ini terjadi, mereka langsung memberikan sebuah surat atau email kepada para pengguna Tokopedia, yang dimana email ini berisi pemberitahuan atau semacam pengumuman atau informasi resmi dari pihak Tokopedia kepada pengguna mengenai kasus kebocoran data yang beredar pada saat itu. Di sini pun dinyatakan bahwa Tokopedia langsung melakukan investigasi mendalam
Dan Tokopedia meminta seluruh pengguna untuk mengganti password dan mengaktifkan OTP atau one time password yang dikirim melalui SMS. Untuk refleksi sendiri dari Tokopedia pun berkomitmen untuk terus memberikan peningkatan sistem keamanan karena menurut Tokopedia adalah sebuah bisnis kepercayaan, di mana data pribadi merupakan hal yang cukup penting untuk dirahasiakan. Hal ini pun dapat dilihat pada email yang sebelumnya disimpan atau ditampilkan pada layar presentasi. Untuk application finding-nya sendiri, setelah beberapa hari email dari Tokopedia kepada publik itu dikirimkan, KKI atau Komunitas Konsumen Indonesia mengajukan gugatan terhadap Tokopedia dan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kebocoran yang terjadi pada Tokopedia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut KKI sendiri, gugatan ini dikarenakan pemerintah serasa lambat untuk menindak Tokopedia atau menindak kebocoran kasus ini. Ya, sehingga mereka merasa pemerintah ini tidak serius untuk menangani kasus ini. Untuk konklusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saja adalah conclusion atau penutup. Nah, untuk rekomendasi dari kami sendiri, kami merekomendasikan adanya formal action. Nah, Tokopedia perlu mengadakan audit terhadap seluruh infrastruktur yang dilakukan oleh pihak independen. Nah, audit ini harus mengecek secara menyeluruh tingkat keamanan yang ada, pengetahuan pegawai mengenai keamanan siber, serta mengecek adanya kelemahan yang dapat saja dijadikan sasaran bagi ancaman berikutnya. Setelah itu, Tokopedia juga perlu mengadakan audit tersebut, yaitu audit yang dilakukan terhadap pihak independen tersebut, secara rutin, agar kejadian ini tidak terulang lagi. Slide. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.